Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babu karahiyatis sakhab fil aswaq. Dibencinya as-sakhab. As-sakhab itu mengeraskan suara, gogorowokan, berdebat, pada area umum, bersilat lidah di pasar. Hadisnya dari Atha bin Yasar, dia bertemu dengan sahabat Abdullah bin Amr bin As, lalu bertanya, beritahukan kepadaku sifat Rasulullah SAW yang ada dalam Torah, kitab yang diturunkan ke Nabi Musa. Dan Abdullah bin Amr tahu, ya. Maka Abdullah bin Amr menjawab, ajal, oke. Wallahi, demi Allah, innahu la mausufun fit Taurah. Nabi dijelaskan sifatnya dalam Torah, bi ba'di sifatihi fil Quran, dengan sebagian sifatnya yang ada dalam Al-Quran. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sungguh kami mengutusmu sebagai saksi. Saksi itu nanti yang menguatkan kita di akhirat, bahwa kita betul sebagai umat beliau, termasuk saksi para saksi. Karena nanti umat para nabi itu jadi saksi bagi nabinya, bahwa nabinya sudah menyampaikan dakwah. Kan umat kafirnya membangkang, maja'ana min nadhir, enggak ada yang ngingetin, ya, enggak ada yang mengingatkan. Saksinya itu orang-orang solih dari setiap umat para nabi. Nah, saksi untuk saksi-saksi dari para nabi itu adalah umat Islam. Kita yang menjadi saksi, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Solih, sampai umat Nabi Isa, bahwa Nabi Isa tidak mengajarkan ketuhanan Yesus. Kita saksinya. Nah, lalu siapa saksi kita? Saksi kita adalah Nabi Muhammad SAW, pemberi kabar gembira dan pemberi ancaman sebandingnya. Wahirzan lil ummiyin, dan sebagai penjaga bangsa yang ummi, sebagai pembela bangsa yang ummi, pengawal, pengasuh. Anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan rasulku. Samaituka al-mutawakkil, aku menamai engkau al-mutawakkil, orang yang selalu tawakal kepada Allah. Ini sifat Nabi yang disebutkan dalam kitab Torah, dan terbukti, ya, Nabi itu orang yang paling tawakal, selalu berserah diri kepada Allah. Laisa bifadzin, bukan orang yang pemarah, wala ghalidin, juga kasar, wala sakhabin fil aswaq, dan bukan orang yang selalu berteriak-teriak di pasar. Maksud sakhab di sini berdebat, bersinggungan, bersilat lidah. Artinya
itu adalah sifat jelek yang tidak mungkin ada di Nabi. Buat kita juga ini jadi uswah kita sebagai umat Nabi. Tong pararea omong di pasar teh lebih baik banyak mengalah ya. Tapi bukan berarti tidak memperjuangkan hak, silakan. Tapi dengan tidak kasar, tidak memancing perhatian yang lain ya. Kan di pasar mah hawana panas ya. Penuh persaingan. Antara warung jeung warung wage bisa jadi pasea nya. Atau bukan konteksnya itu saja, pasar dalam arti yang luas lah. Mau pasar pemasaran ya, dalam konteks pemasaran bisa saling bebet, saling dedet ya. Jadi pertentangan, jadi permusuhan. Nah, urusan-urusan transaksi itu urusan duniawi. Urusan duniawi itu kata Al-Quran laibun walahwun, anggap we ulin, tong serius teuing. Orang lain dolim kehendak, nu dolim moal balik ka mana kecuali ke dirinya sendiri. Kita mah tetap jujur, tetap adil. Orang lain mendolimi kita tinggal didoakeun. Ya. Boleh kita membela diri tapi tidak perlu dengan cara yang kasar. Makanya kata Allah berikutnya wala yadfa'u bisayyiati as-sayyi'ah. Tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan. Tapi di ayat Al-Qur'an disebutkan idfa' billati hiya ahsan. Membela dirinya itu dengan cara yang terbaik. Jadi kalau dizolimi membela diri tapi bukan dengan bahasa kasar, pararea umum ya. Tapi dengan cara yang terbaik. Walakin ya'fu wa yaghfiru, tapi mengampuni, memaafkan dan mengampuni ya. Nah, ini akhlak yang harus kita perhatikan dalam dunia bisnis ya. Bisnisnya sekarang kan nggak di pasar saja, mungkin di jalan, di jongko, di gang, semuanya sudah jadi pasar sekarang. Di HP saja sudah jadi pasar. Di organisasi, di halaman masjid ya, banyak transaksi. Jangan kemudian jadi bahan pertengkaran. Sesama supirnya, wah siri dadat gitu, parebut penumpang dan sebagainya. Walan yakbidahullah hatta yuqima bil millatal auja. Allah tidak akan mewafatkannya sehingga Allah meluruskan milah yang bengkok bi an yaqulu la ilaha illallah, sampai orang-orang musyrik berikrar la ilaha illallah wa yuftahu biha a'yunun umyun, terbuka dengannya mata-mata yang buta, wa adhanun summun, telinga-telinga yang tuli, wa qulubun ghulfun, dan hati-hati yang tertutup ya. Dan itu terbukti ya, Nabi SAW itu kan disini disebutkan wafatnya itu sesudah tanah Arab bertauhid. Makanya ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, Ibnu Abbas, Umar, Abu Bakar menangis lain atoh ya. Kenapa menangis? Karena berarti Nabi SAW sebentar lagi wafat. Padahal usianya punten ya masih muda lah, genep 3 mah. Pajinya, Pak Haji seberapa? Pak Aden seberapa? 70. Tuh, geus ngalakungan Nabi Pak Aden teh. Jadi 63 itu kategori masih muda lah ya, masih jag-jag. Tapi karena sudah
selesai tugasnya, maka beliau wafat. Ini sekali lagi jadi tuntunan adab buat kita dalam transaksi ya, termasuk di dunia kerja. Soalnya parere omong di dunia organisasi ya, nggak usah bertengkar mulut, nggak usah berkata kasar. Kalaupun ada yang tidak setuju, dengan cara yang baik, bil hasanah, bukan dengan bis sayyi'ah. Termasuk saya sebagai pendidik ke santri menyarekan teu kudu make kata-kata nu kasar, cukup kata-kata yang tegas berwibawa tapi tanpa kasar. Itulah Nabi ya'fu wa yaghfiru. Kemudian bab berikutnya al-kail 'alal bai' wal mu'ti, tentang takaran. Di sini Imam Bukhari mengutip beberapa dalil. Yang pertama surat Al-Mutaffifin, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Al-Mutaffifin itu orang-orang yang curang. Apabila mereka menakar untuk pembeli atau menimbang untuk pembeli, mereka licik, yukhsirun itu merugikan, mengurangi, ya, tidak transparan. Ya. Tukang ngaput tak kudu transparan ya, bahwa ini teh salah kaput, tong ditutup-tutup baiklah cenah sugano teh dibalikeun deui gitu. Dibalikeun deui sok sedi diomeanana teh gitu nya. Transparan saja, jelaskan. Ya salah ngaput, ya kaina begini dan bagaimana harus jelas. Tukang dagang sama ya, harus transparan, harus jelas, tidak kemudian merugikan yang lain. Jadi bukan hanya takaran dikurangi, timbangan dikurangi. Intinya semua hal yang kurang, yang tidak sesuai yang diharapkan pembeli, itu jangan disembunyikan, jelaskan. Kemudian sabda Nabi SAW, iktalu hatta tastaufu. Silakan kalian minta takaran sampai minta disempurnakan. Jadi kalau di surat Al-Mutaffifin kan, alladzina idzaqtalu 'alan nas yastaufun. Kalau dia membeli, dia minta disempurnakan. Tapi kalau dia berdagang, dia mengurangi. Itu ciri orang mutaffifin, licik. Untuk dirinya ingin selalu sempurna, untuk orang lain tidak sempurna. Yang begitu-begitu itu licik. Saya misalkan untuk diri saya sebagai guru ingin sempurna gajinya, tunjangannya, ari ngajar teu sampurna, mutaffifin. Gaji we di dahar, ari ngajar teu sampurna, ya, enggak boleh. Dapat bayaran sempurna, ini karyawan teh ari gawena teu sampurna. Ketika gaji dikurangi, yastaufun, minta disempurnakan, tapi kerja dia, ya, ini penyakit kaum buruh, ya. Kaum buruh gawena ngan demo we jeung demo, ari gawe teu balalaner misalkan. Nah itu kaum buruh al-mutaffifin. Kemudian yang ketiga hadis Nabi, idza bi'ata fakil wa idza bata'ta faktal. Kalau kamu menjual, takarlah dengan benar, dan apabila kamu membeli, mintalah takaran dengan benar. Nah ini artinya maksud bab ini, baik penjual atau pembeli sama-sama mengawasi ya, dengan transparan. Kita kalau beli sesuatu harus sebagaimana yang diinginkan oleh kita, jelas ya. Jangan sampai ketika sudah
diterima. Ini kenapa begini? Pedagangnya juga ya kan nggak bilang harus begitu. Nah jangan sampai begitu ya. Kita pun sebagai pembelinya harus jelas apa yang kita inginkan. Penjual juga harus jelas, ini kondisi barangnya begini. Contoh misalkan ya, kemarin ada yang masuk ke pesantren pindahan, Ustaz Ahmad kita jelaskan di dieu mah kieu khusus kelas itu barudakna kieu bejakeun saya. Aya nu bararaong, aya nu balager, aya nu tarlat. Terus kurikulumna kieu guruna kieu sayana we ceuteuh. Tong sok ditutup-tutup. Biasa penyakit guru jeung nu ngurus sakola ngadongengkeun teh alusna unggul. Alusna unggul bari najaraha teh khusus buat saya pribadi lah mustahil. Mustahil sempurna, nggak ada. Dunia pendidikan itu nggak ada yang sempurna karena kondisi santri, kondisi siswa nggak mungkin sempurna. Ya, kan siswa telempengkeuneun, ya didikeuneun nggak mungkin sempurna. Nggak ada kegiatan pendidikan yang sempurna. Bahkan sekelas Nabi SAW pun tidak bisa mensolihkan Abu Thalib. Angger we, teu bisa nyolehkeun Abu Lahab. Apakah kemudian pendidikan Nabi gagal? Kan nggak begitu. Jadi tong sok disumbut-sumbut bejakeun we saayana, daek heuk teu kajeun. Kalau kita hanya ekspos nih pasalnya begini, kemudian orang tua pada salah reukeut teh ya. Udah berapa bulan baru tahu oh begini ya. Saya sering sebutkan, ini Pak Ustadz cenah katanya di pasar ini pendidikan adab, iya dididik adabnya, tapi santrinya susah beradab bejakeun. Ketika bagi rapot kemarin saya jelaskan, penyakit barudak bapak jeung ibu naon ngararedul ka masjid gitu. Nu disakana kitu, nu teu disakan gitu. Kurang kumaha dicarekan geus, dicontohan geus, piraku kudu di banjur unggal poe. Karaos pan di dieu oge. Jadi jangan ekspektasi terlalu tinggi. Wah cenah sakola kadieu bager hese atuh. Urusan bager mah urusan Gusti Allah ya, ada rahasia yang kita enggak tahu. Jadi jelaskan apa adanya, kelebihan kekurangan. Kemudian hadis berikutnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu." Siapa yang membeli makanan jangan dijual lagi sehingga dia menerimanya dengan sempurna. Maksudnya kita sebagai pembeli harus tuntas dulu transaksinya, ya. Sudah tuntas transaksinya, sudah dibayar, barang sudah diterima, baru boleh dijual. Ya. Nah ini kelemahan dropshipper nih. Dropshipper itu menjual barang yang dia sendiri belum memilikinya, makanya ya banyak ulama mengharamkan, kecuali reseller. Kalau reseller mah dia beli dulu, punya dulu. Usaha cenah mun PO gumanya teu naon PO mah pre-order da lain jual beli itu pesan. Ya, pesan. Lalu nanti kita beli dulu sesuai pesanan lalu jual. Dan barangnya harus kita terima dulu ada, jangan di distributor langsung dikirim ke pembeli. Nanti kalau komplain gimana? Kita komplain ke orang-orang ngomong tuh cecek distributor teh tadi kirimna begitu. Ini wah susah tuh. Makanya harus yastaufiyahu, harus kita lihat dulu si penjual itu tong langsung ke distributor ke pembeli kan, ya. Meski sudah ada akad jual beli, kecuali kalau ada kesepakatan, kalau ada komplain dari pembeli
distributor tanggung jawab karena saya sudah bayar ya sebagai penjual misalkan. Asal ada bukti, ayeuna babari buktina kan unboxing istilahnya, video ya ketika membukanya. Kalau memang ada bukti, ada kesepakatan nggak apa-apa. Ini kan konteksnya, konteks jual beli can online ya, konteks jual beli belum gaya paket-paketan. Maka Nabi mengajarkan harus betul diterima sempurna baru jual. Intinya ada transparansi ya, jangan sampai ada ketidakjelasan. Kemudian hadis dari Jabir ini tentang orang tuanya yang meninggal dunia. Tuwfiya Abdullah bin Amr bin Haram wa alaihi dain. Abdullah bin Amr bin Haram maksudnya ayahnya meninggal dunia dan memiliki hutang. Fasta'antun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala ghurumaihi. Saya minta tolong ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghubungi orang-orang yang mengutangkan kepada bapakku an yad'u min dainihi. Yad'u itu bisa dua. Bisa melunaskan utangnya, bisa mengurangi utangnya. Fatolaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Maka Nabi yang langsung mendatangi pihak-pihak pemberi piutang. Untuk apa? Nih karunya Cen Abdullah sudah wafat, hartanya sedikit, gak bisa melunasi utang. Tolong kurangi utangnya atau lunaskan. Falam yaf'alu, tapi sahabat-sahabat yang memberi piutang itu enggak mau. Padahal Nabi sendiri yang mintanya. Ini jadi dalil ya. Bapak sebagai pemberi piutang berhak untuk menolak dilunasi utang, dianggap lunas hutang. Berhak. Ya. Meski ada anjuran wa ang tasaddaqu khairul lakum. Ya. Sedekah lebih baik. Sedekah itu bisa dikurangi, bisa juga dilunaskan. Tapi kan ada satu lagi di Al-Qur'an, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kita beri tempo sampai dia mudah. Nah ini penyakit yang berutang sok anggap susah we. Ya. Tungtung nate hayang dilunaskeun. Padahal kan aya maisarah. Ya, ini juga yang jadi prinsip kami ya di pesantren Pajagalan, di pesantren sini, di Kutab, di madrasah. Bapak Ibu, ieu teh lain artos abdi nu pasantren, mungkin teh duit abdi dilunaskeun babari. Salo da teu sangsara teh gitu. Ini masalahnya uang umat. Termasuk di jamiahnya PCT tong sok main ngalunaskeun. Abong ketua PJ na bager. Tong dilunaskeun nya. Dagoan we ka maisaro nya sok datang nih bawa Nabi nya kayak Jabir gentle menghadapi pihak-pihak pemberi piutangnya, mun perlu bawa Nabi ya. Sok datang ke pesantren bawa saha? Bawa Pak Haji Nandang. Ya. Bawa Pak Aden, bawa ketua jamaah, bawa ketua cabang. Ya, lalu badami ya. Dan kami prinsipnya tidak akan melunaskan langsung kalau enggak jelas ya. Fakir miskin pisan pasti maisarah. Ini jadi dalil bahwa sekelas Nabi saja ditolak permohonan pelunasan utangnya, berhak ya, apalagi itu bukan uang kita. Ini jadi tolong dipahami, bukan berarti kita kejam. Masalahnya ini uang umat ya.
Masa kita mau menghanguskan begitu saja tuh sarua abdi teh korupsi. Sok ka dieu sak baraha mampuna, abdi mampuna 50.000 sebulan sok. Da lunas dicicil mah moal kitu lunas. Ya. Nyata eta. Niatna poho deui paden nomor niatna. Nomor induk anggotana tara inget. Lalu ini Nabi ya, ketika Nabi ditolak pelunasan utangnya, kata Nabi kepada Jabir, idhab, pergi, fasonnif tamroka asnafan, kamu kan punya kebun kurma, bagi-bagi kurmanya sesuai jenisnya, al ajwa ala hiddah, kurma ajwa unggul, wa idqa bani Zaidin ala hiddah, kurma Ibnu Zaid unggul gitu. Jadi di sini dijelaskan kurma Madinah itu ada banyak jenisnya. Ada ulama yang menginventarisir sampai 60 nama kurma Madinah teh. Sok mau ke pasar kurmanya kayak bapak-bapak mun umroh, mun haji, wah pabalatak jenis kurma itu. Ada 60 jenis. Nah, ada kurma-kurma yang dinamakan sesuai pemilik kebunnya. Kayak kebun Ibnu Zaid disebutnya kurma Ibnu Zaid. Ini kurmanya kurma merah. Ya, diurangkan kurma bareureum. Ya, untuk hari dengan ajoban hitam. Ya. Tsumma arsil ilayya, kemudian bawa ke sini. Maka Jabir itu kemudian memanen kurmanya dipisah-pisah. Nu ajwa anu ajwa nomor 2 pan ajwa teh nomor 3 nomor cenanya di kebun kurma mah. Ajwa nomor 1, ajwa nomor 2 di bahasa Indonesia, ajwa nomor 3. Ini kurma ini. Nah, dipisah-pisah. Bawa cenah ka dia. Nabi yang menjualkannya. Fa'altu, udah dipisah-pisah per karung dibawa ke Nabi. Tsumma arsaltu ila Nabi. Fajalasa lahu au fi wasatihi. Tsumma qala kil lil qaumi. Nabi ikut mendagangkan. Pan ai Nabi ngadagangkeun mah aya sima atuh nya. Mana nama endos. Soknya Mang Udir pisang hijau di endos ki Ridwan Kamil siga odading Mang Oleh geura. Cepat lakunya. Fakil tuhum, lalu aku pun menakar, ya, membungkus untuk para pembeli. Hatta aufaituhumul ladzi lahum, aku bungkus takar sempurna untuk mereka. Itu dikurangan, ya. Kalau beli 1 kilo asli 1 kilo. Dan dijelasin ini kurma ajwa, ini kurma ini transparan, itu dicampur. Wa baqiya tamri, lalu tersisa kurmaku ka'annahu lam yanqus min husai, seakan-akan tidak ada yang tersisa darinya, maksudnya habis kecuali kurma beliau. Kemudian famazala yakiru lahum hatta addahu, terus-terusan Jabir menakar untuk para pembeli sampai bisa melunasi utang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam judzalahu, dalam riwayat lain kata Nabi judza teh petik tangkai-tangkainya. Jadi kurma nawi ungkul, fa'aufi lahu, sempurnakan takaran untuk para pembeli, ya. Siga cek tukang kainya, ya cenah ngajual kai sakibik sok asal digoyang ku abdi. Soalnya kadang si kai teh sakibik teh ngentepna teu bener. Nah, itu berarti tidak sempurna. Jadi ini Jabir itu diajarin oleh Nabi, sok jual we cen dagangkeun sempurna takarannya, insya Allah jadi berkah. Makanya di hadis berikutnya kata Nabi, kilu to'amakum yubarak lakum,
takar makanan kalian yang kalian jual dengan tepat, kalian akan diberkahi. Apa maksud diberkahi ini? Tentu jadi pahala buat kita di akhirat, dan di dunia cukup, ya, cukup untuk kebutuhan kita. Ai masalah beunghar jeung miskin mada geus aya takdirna, tapi kalaupun miskin cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi di sini Nabi mengajarkan kita seprofesional mungkin dalam mengemas barang, transparan, jujur, adil, insya Allah rarasepeun numareuli oge, ya, terhadap pedagang-pedagang yang memang profesional, jujur, adil, ya, dan itu jadi berkah. Dengan cara ini maka alhamdulillah utang bapaknya Jabir terlunasi. Ini jadi pelajaran, ya, pendidikan bahwa kalau kita punya utang sok dagang, ya. Dagang we asal tong ngadagangkeun harga diri. Dagang apapun yang dimiliki, atau kalau teori lariba, ya, syarat jadi anggota lariba teh kudu teu meunang boga utang ka bank. Carana naon? Jual aset. Punya aset apa? Gitu, ya. Tahajidahan salah satunya. Punya aset apa? Jual. Tutup lunasan ka bank. Mulai dari nol lagi, insya Allah berkah. Ya. Kalau tidak begitu, mau berkah-berkah. Ya. Boa ieu urang teu maju-maju usaha teh naon lantaran iuran anggota dianyuk wae padanya. Nah, jadi berkah kumaha tuh. Sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mangga bilih aya nu bade ditaroskeun. Mangga. Ini permasalahan takaran untuk pembeli sama yang penjual. Nah, saya sekarang buka kartu saja, ya, kalau bagi diri saya sendiri. Ya kan itu jual misalnya pakai sirup. Sirupnya itu kan satu botol. Nah, sedangkan kalau pakai yang aslinya itu terlalu kental, ya tambah lagi air, tambah lagi gula. Si gulanya itu 1 kilo tambahannya, sebenarnya bukannya untuk lebih manis, karena itu kan yang aslinya itu terlalu kental. Saya kan ingin terlalu ada encer sedikit, yang terlalu kental, dan si lagi gula itu otomatis kan terlalu kental. Nah, terus tambah lagi setengah air, itu air si air itu jadi pas, si air itu jadi pas. Nah, terus pewarnanya itu kan terlalu biasanya, supaya agak pas warna itu ditambahin sedikit. Nah, apakah itu saya termasuk mendolimi pembeli gimana? Pak Udir kan bukan menjual sirup, ya, tapi menjual pisang hijau, nggak apa-apa. Talam Pak Udir dagang sirup, dagang madu, ditambahan gula, doraka, ya. Tidak. Tapi itu zat pewarnanya legal, ya, zat pewarnanya. Kalau yang pertama itu mungkin ada yang setuju ada yang tidak. Ya, jadi kalau dalam konteks online Pak Haji, hadis yang tadi itu terikat oleh ketentuan dan syarat yang berlaku. Kalau barang yang diterima tidak sesuai spek, boleh dikembalikan, gitu. Jadi memang nggak mungkin tunggu dulu barang ke kita, misalkan kalah cepat kan. Mangga, asal intinya ada transparansi. Jangan sampai si pembeli merasa tidak puas. Contoh, ya, istri saya beli pakaian, milih yang ini, datangnya warna yang lain. Nah, itu kan gak bener itu. Mau dikembalikan kadang malas. Dibatalkan kan ngirim deui, ribet deui, lah. Kadang begitu. Yang kedua, saya ingin soal debat seperti tadi di pasar dan debat. Tapi sekarang itu di TV itu debat
disalahkan. Demokrasi ini saling berdebat, kan itu diadakan bukan seolah-olah tidak ada. Kalau kita itu berdebat dengannya tidak ada masalah, ada sesuatu. Ini seolah-olah dibetulkan ini berdebat. Yang dipersoalkan dari Sakhob itu bukan berdebatnya tapi kasarnya. Ya, pan berdebat boleh. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Debatnya dengan cara yang terbaik. Setahu saya perdebatan di televisi itu masih billati hiya ahsan, kan gak sampai menghina, gak sampai musir, enggak sampai memojokkan, enggak, masih fair. Kalaupun begitu kan pasti diusir dari, kalau ada yang kasar kan pasti diusir. Pimpinan sidang juga pasti mengusir. Ya kalau di sidang MPR. Itu maksudnya Pak. Pengetahuan dia itu ini dia sama ini kan sama. Iya. Itu berdebat. Terima kasih. Mengat. Selama tidak kasar kita yang Mohon. Intinya memaafkan kan tadi, mengampuni. Jangan kemudian jadi paseaknya, bertengkar mulut. Kalau berdebat billati hasan silakan dengan cara yang terbaik, bahasanya tetap santun, ya, nggak jadi soal. Kemudian soal sekarang dengan itu sudah maju, sudah kalau misalnya mau ada banyak itu ada apa langsung sudah enggak ditangkap itu sih. Ya. Ya. Alhamdulillah dari segi takaran tuh sekarang sudah cukup baik lah. Meski nya udah SPBU ayawe tete nya trik-trik nate nya. Ya, meskipun SPBU pas ayawe trik-trik nate gitu. Nya sarwalah juga ustadnya aya amplop yang sampurna wae. Hari mere dalil. Doi wae. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.